Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita tahu bahwa latihan fisik secara teratur baik untuk kita dan banyak manfaatnya, termasuk penurunan atau pemeliharaan berat badan, jantung dan paru-paru yang lebih sehat, tulang yang lebih kuat, peningkatan energi, dan pandangan yang lebih positif. Dan terlebih lagi, jika kita sudah lanjut usia, kita tahu bahwa olahraga teratur bisa sangat bermanfaat. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dengan kondisi kronis seperti diabetes, radang sendi, atau penyakit jantung. Kita mengetahui semua ini, tetapi masih kesulitan untuk konsisten berolahraga dan membutuhkan motivasi tambahan. Bagi sebagian kita yang sudah lanjut usia ini, itulah bagian tersulitnya, mencari waktu untuk memasukkan olahraga ke dalam jadwal yang sibuk bisa menjadi sebuah tantangan. Dan bahkan jika kita punya waktu, kita mungkin terlalu lelah di penghujung hari yang sibuk, bahkan untuk berpikir untuk berolahraga. Untungnya, begitu kita memulai, kita mendapati hal itu menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Ketika manfaat olahraga menjadi jelas, kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita bisa bertahan tanpa olahraga teratur? Manfaat ini mencakup kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, peningkatan kebahagiaan, dan perasaan puas secara umum. Jika kita seorang pemula dalam berolahraga atau mencoba membangun kembali rutinitas rutin, saran berikut dapat membantu kita. Satu, lakukan apa yang kita suka lakukan. Kedengarannya sangat sederhana, namun banyak orang memaksakan diri melakukan aktivitas yang tidak mereka sukai karena mereka pikir mereka harus melakukannya. Jika kita tidak suka berolahraga di treadmill atau bersepeda di gym, cobalah berlari atau bersepeda di luar ruangan. Jika tidak tertarik bersepeda dengan kecepatan yang tinggi, melakukan loop berulang-ulang, kita bisa bersepeda santai berkeliling taman. Jika dalam berolahraga, kita melibatkan hal-hal yang kita sukai, kemungkinan besar kita akan tetap melakukannya. Tetapi, jangan pula sepenuhnya menghapus aktivitas yang menurut kita tidak kita sukai. Karena ada hal-hal yang kita tidak sukai, ternyata sebagai pelengkap latihan kita. Mungkin kita tidak menyukai bersepeda di tanjakan. Jangan hapus acara bersepeda di tanjakan, karena sesekali bersepeda di tanjakan akan melengkapi latihan kita, membentuk kekuatan otot kita. Karena tubuh kita tidak hanya melatih kardiovaskular, khususnya bagi kita yang lanjut usia, sangat membutuhkan otot yang kuat. 2. Lacak latihan kita. Menggunakan pelacak dan aplikasi kebugaran atau bahkan sekadar membuat catatan dapat membantu kita tetap bertanggung jawab dan termotivasi. Melihat kemajuan dan kemampuan kita untuk tetap aktif akan memberi kita rasa pencapaian dan dorongan emosional. Memposting rencana kita di media sosial kita akan membantu kita tetap pada tujuan kita. Jika kita sendirian, posting latihan kita di media sosial untuk memotivasi orang lain. Jika mereka memberi kita tanggapan positif, ini akan memberi kita dorongan untuk sesi berikutnya. Selain itu, melihat prestasi mereka akan memberikan motivasi. Banyak aktivitas yang memiliki tantangan virtual, seperti bersepeda atau lari virtual. Banyak tersedia aplikasi yang menawarkan latihan dan rutinitas terpandu, baik berbayar maupun gratis. 3. Letakkan di kalender kita. Sisipkan waktu untuk berolahraga, seperti yang kita lakukan untuk rapat atau bermain kita. Hal ini membuat lebih sulit untuk mengatakan tidak punya waktu sebagai alasan.
Ini juga mengurangi kemungkinan adanya gangguan lain. 4. Lakukan latihan mini. Jika gagasan untuk meluangkan waktu 1 jam penuh atau bahkan 30 menit untuk berolahraga tampaknya terlalu berlebihan, kita masih dapat memperoleh manfaat yang sama dengan membagi aktivitas menjadi beberapa bagian kecil sepanjang hari. Yang terpenting, jumlahnya dalam seminggu sama. 5. Rekrut mitra. Berolahraga bersama teman atau orang tercinta dapat membuat sesi kita lebih menyenangkan. Kecil kemungkinannya kita akan melewatkan latihan saat mengetahui ada orang lain yang menunggu kita. Bersepeda bersama komunitas, rasa lelah kadang-kadang tidak terasa. Yang ada hanya canda dan tawa sepanjang perjalanan. 6. Campurkan. Seperti hal lainnya, olahraga yang sama setiap hari bisa membuat kita bosan. Jelajahi rute bersepeda baru. Bersepedalah di jalan setapak yang berbatu. Tidak hanya bersepeda di aspal mulus. Dan penting juga mencoba olahraga yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Menghindari kebosanan adalah salah satu manfaat dari berbagai jenis olahraga. Selain itu, jenis latihan ini menantang otot-otot yang biasanya tidak digunakan, sehingga memberikan istirahat pada otot-otot yang sering digunakan. 7. Jangan berlebihan. Pejuang akhir pekan tahu bahwa terlalu banyak hal baik dapat membuat mereka kelelahan, sakit, dan bahkan terluka. Berapa banyak yang terlalu banyak? Itu tergantung pada individu. Dengarkan tubuh kita. Ini akan memberitahu kita kapan kita perlu memperlambat atau mengambil cuti 1 atau 2 hari. Tanda-tanda peringatan dapat mencakup tidak tampil pada level biasanya, merasa sangat sakit atau lelah setelah berolahraga, otot tegang, detak jantung pagi hari lebih tinggi dari biasanya, sering masuk angin atau flu, kelelahan. Jika kita mengalami tanda-tanda olahraga berlebihan, perhatikan nasihat tubuh kita dan istirahatlah. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.